Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Hobi Main Burung. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Di episode kali ini, kita masih di tempat yang sama, di gantangan yang kemarin. Suasana yang masih terasa hangat, riuh, dan penuh cerita. Tapi, episode kali ini berbeda. Karena bukan hanya soal burung yang kita amati, melainkan kesempatan berharga untuk duduk bareng, ngobrol santai dengan guru kita, Bapak Haji Farhullah. Ada banyak hal yang sering terlewat, salah satunya soal sangkar. Sesuatu yang tampak sederhana, tapi ternyata bisa membawa dampak besar bagi murai batu, baik di rumah maupun di arena lomba, yaitu sangkar burung. Kita akan ngobrol tentang sejarahnya hingga tercipta aturan sangkar seragam hingga efeknya ke murai batu. Dan disinilah kita akan mencoba memahami dari pengalaman dan nasihat beliau bagaimana sebenarnya sangkar itu bisa mempengaruhi perjalanan seekor murai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Dan alhamdulillah kebetulan bisa lomba burung, gantang burung sama orang tua kita nih, panutan kita, Bapak Haji Farhullah nih. Saya sebenarnya cuma mau nanya sama bercerita sama Pak Haji itu. Nah, tentang sekarang semarak lomba itu kan, gantangan itu lomba arena itu banyak. Jadi dari banyaknya arena itu terkadang ada beberapa hal yang bikin kita agak sulit untuk mengikutinya. Yang paling utama itu ada yang mewajibkan pakai sangkar merek tempat arena dia. Nah, itu yang saya mau tanyakan ke Pak Haji. Nah, Pak Haji, menurut Pak Haji nih, era gantang burung sekarang banyak makin maraknya wajib sangkar ini, sangkar itu. Menurut Pak Haji gimana tuh Pak Haji kalau ada kronologi seperti itu tuh? Memang sekarang seperti itu ya, beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan kandang ya itu juga gitu ya. Memang ada segi positif dan negatifnya gitu kan ya. Kalau misalnya kandang itu aja, itu biasanya menjadi ciri khas tertentu ya, ciri khas burungnya siapa, burung namanya siapa, pemiliknya siapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dulu masalah itu sih nggak masalah. Masalahnya kenapa? Karena kalau di lomba dulu hadiah itu bukan uang kan, hadiah itu cuma berupa piala. Jadi pemenang itu hanya mendapat piala tanpa mendapat uang. Cuma dengan berjalannya waktu, dari piala itu berubah menjadi barang-barang rumah tangga dulu kan gitu. Iya, barang rumah tangga. Jadi hadiahnya itu kulkas, mesin cuci gitu kan. Awal-awalnya sih pemain pada gembira karena bisa bawa pulang barang-barang, alat-alat rumah tangga ke rumahnya ya. Tapi akhirnya lama-kelamaan kan numpuk tuh kipas angin banyak di rumahnya ya. Untuk bawa burung aja susah, terus harus bawa mesin cuci, harus bawa kulkas. Akhirnya barang-barang itu dijual di lapangan. Nah, lambat laun berubah lagi trennya, itu dihilangkan tuh hadiah berupa barang-barang elektronik itu dihilangkan, diganti dengan uang. Nah, semenjak mulai hadiah itu berupa uang, disinilah mulai agak sedikit kotor lah permainan burung. Ya, main burung itu mulai agak sedikit kotor gitu kan ya. Makanya sekarang kan banyak EO yang berusaha untuk menghilangkan image negatifnya itu. Gimana nih biar pemain burung itu bersih gitu kan. Akhirnya dibuatlah kesepakatan kandang seragam biar itu tidak terciri siapa pemilik burung tersebut gitu. Tapi sebenarnya ini ada sisi negatifnya juga, karena burung di alam itu burung murai
ketika dia fighter, ketika dia bersuara itu karena dia mempertahankan teritorialnya, daerah kekuasaannya dia. Nah, ketika burung itu kita tangkap, kemudian kita letakkan dalam suatu sangkar, nah sangkar itulah yang menjadi daerah kekuasaan dia. Nah, jadi dia bertempur itu bukan karena dia ingin berkelahi atau apa, dia itu mempertahankan daerah kekuasaan dia gitu. Nah, kalau seandainya kandang seminggu sekali kita gonta-ganti, ya ibaratnya kita dah jadi ketika kita punya rumah, kemudian kita pindah ke rumah yang baru, kan kenyamanan kita kurang. Walaupun rumah itu kelihatannya bagus, ya, tapi karena kita baru di situ akan terasa asing. Nah, binatang, burung itu juga sama dengan kita. Gitu ya. Berarti ada plus minusnya berarti ya? Ada plus minusnya. Kalau ditanya saya condongnya kemana? Ya kalau saya condongnya ya diserahkan aja ke pemain burungnya, mau pakai kandang apa kayak terserah, tinggal jurinya, EO-nya memperbaiki jurinya masing-masing. Itu yang agak sulit kita cari. Iya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada plus minusnya kandang itu gonta-ganti ya Pak? Iya. Jadi kembali lagi ke pemain. Pemain apakah dia akan mengikuti rencana IO tersebut mengadakan acara atau mau mempertahankan seperti yang tadi Pak Haji bilang bahwa kandang itu adalah teritorialnya si murai batu. Jadi untuk saat ini sekian dulu cerita dari kita berdua nih, dari guru saya, dari orang tua saya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.